yang lain di luar sana supaya benar-benar secara tulus dan ikhlas untuk melestarikan budaya dengan jiwa dan raga ya, keluarkan untuk Indonesia seperti itu. Memang sekarang ini untuk kebudayaan tradisional Jawa banyak sekali ditinggalkan oleh generasi-generasi muda ya. Bahkan sekarang tuh banyak seni-seni budaya Barat asing gitu ya masuk ke Indonesia. Ini kira-kira dari Mbak Ana untuk membentengi itu ada upaya apa supaya tidak mempengaruhi banyak budaya-budaya asing ke anak-anak kita? Kalau menurut saya kita kuatkan dulu sifat-sifat sebagai orang Jawa, Mbak. Jadi kalau memang mereka sudah, orang Jawa itu kan sifatnya kan satu, andap asor, kemudian nrimo ing pandum, kemudian ramah. Lah itu yang bisa membentengi mereka sebagai generasi muda itu untuk masuknya budaya dari luar. Jadi kalaupun dengan era globalisasi zaman sekarang ini ya Mbak ya, media tidak bisa kita pungkiri pasti akan memasukkan budaya-budaya dari luar. Nah, ketika mereka sudah merasa kuat sebagai orang Jawanya, mereka pasti akan bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Nah, budaya yang tidak baik itu sebaiknya mereka tinggalkan, yang baik boleh kita ambil seperti itu. Itu memang benar-benar membentengi diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Iya. Pak Bambang, kira-kira Mbak Ana ini ahli dalam bidang seni apa sih? Pak Bambang bisa lebih tahu. Malu-malu kayak gini. Wah, ini pertanyaan amazing. Jadi beliau ini memang benar-benar ya saya kagum ya sama beliau ketika kita bertemu ya. Terus beliau bercerita tentang pelestarian budaya Jawa. Disinilah setelah kita dekat tahu bahwa beliau ini banyak ahli yang dipunyai. Di antaranya juga beliau bisa menari dan bahasa Jawanya, kromonya yang saya benar-benar belajar ini. Meskipun saya juga orang Jawa. Nah, itulah banyak kelebihan dari Bu Ana. Juga beliau ini pengagum nilai-nilai leluhur seperti kayak pusaka beliau bisa artikan. Misalkan kayak keris nih Mbak. Kayak apa tuh? Beliau semua bisa dan saya ini ya belajar ya beliau ini. Sama-sama belajar Mbak Nia. Seperti itu kira-kira. Nah itu istimewanya Bu Ana. Mbak Ana, ini kan sudah ada, ini istilahnya apa ya, seperti sanggar atau padepokan seperti itu yang lumayan besar di halaman yang sangat luas ini. Kira-kira masih ada nggak sih keinginan dari Mbak Ana yang tentunya ini belum tercapai, ini saya belum merasa puas, kira-kira apa Mbak? Sebenarnya cita-cita saya ya ingin jadi punjering budaya di kabupaten. Kemudian tujuan ke depan yang lebih luas lagi mungkin bisa jadi punjering budaya di Indonesia, mungkin seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan ekspansi ya Mbak ya, kita akan lebih luas lagi jangkauan kita mulai dari kabupaten mungkin nanti ke provinsi, karena sanggar-sanggar seperti ini mungkin banyak ya Mbak, sanggar yang ada di wilayah kabupaten ataupun di wilayah Jawa Tengah, tetapi mungkin mereka sebagian besar adalah murid-murid mereka itu sudah mempunyai niatan dulu. Jadi mereka sudah tertarik terhadap budaya, kemudian orang tua mereka mendukung, kemudian mereka masukkan ke sanggar. Tetapi kalau di sanggar ini kita yang jemput bola Mbak. Jadi yang mereka yang belum tertarik akan budaya, kita jadikan anak-anak tersebut menjadi cinta akan budaya. Seperti itu. Oh, jadi peran orang tua juga harus dilibatkan di situ. Iya, betul. Karena memang kalau seandainya anak-anak tidak didorong, mereka juga tidak punya seperti masukan seperti itu, tapi juga tidak punya ide yang harus ke sanggar, gitu kita juga nggak tahu kalau nggak dikirim sama orang tua juga ya. Nah itu kalau di sanggar lain mungkin seperti itu Mbak. Kalau di sini anak-anak mereka sendiri yang punya keinginan. Kita menciptakan rasa dulu Mbak, rasa cinta terhadap budaya kepada anak-anak, sehingga tidak disuruh orang tua pun mereka akan berbondong-bondong ke sanggar. Seperti itu. Nah itu gimana caranya? Sehingga anak-anak itu akhirnya secara otomatis tanpa dipaksa mereka datang sendiri untuk belajar budaya Jawa. Pemberian materi kita di sini mungkin lebih ke bermain dan belajar. Jadi kita tidak monoton terhadap pemberian materi-materi yang terlalu berat untuk anak-anak, tetapi kita selingi dengan beberapa dolanan anak tradisional, sehingga mereka merasa di sini itu bukan untuk belajar atau sekolah, tapi mereka merasa di sini adalah rumah kedua mereka. Jadi mereka merasa nyaman di sini, sehingga kalaupun di masa pandemi seperti ini mereka libur panjang, mereka
selalu menanyakan, Bu, kapan Bu, gitu, seperti itu. Jadi dikemas secara ini ya, asik, jadi anak-anak betah seperti itu ya. Betul. Apalagi dolanan-dolanan zaman dahulu ya, cara bermain zaman dahulu itu memang sangat seru loh. Saya juga suka ya kan, bermain sambil bernyanyi Jawa, lari sana seperti itu. Baik, dan sebenarnya nih Pak Bambang, ada dalam seminggu ini pembelajaran di sini itu berapa kali? Ya, kita mulai waktu itu awalan dari hari Minggu ya. Ada beberapa season ya, atau bahasa dari mulai PAUD ya, PAUD, kemudian kelas 2 sampai kelas 6, kemudian remaja dan ada pemuda dan remaja. Baik cowok mau cowok, cewek sama cowok itu dipisah. Ya, ada lagi yang lebih menarik tadi Mbak. Kalau Bu Ana tadi bercerita tentang bagaimana menariknya dolan lawas, di tempat kita juga kita ajak untuk study tour. Loh, kok study dan tour? Pertanyaan seperti itu. Nah, kita juga study tournya bukan di tempat-tempat yang wow modern, bukan, tapi di Sanggar Batik. Jadi kita ajari untuk membatik. Iya, itu pendidikan karakter yang penting karena batik kan budaya kita. Kenapa kita diakui negara lain nggak boleh? Ini yang harus kita pertahankan. Itu menariknya. Dan mereka membatik sendiri, menulis sendiri. Aduh, jadi menarik sekali ya, belajar dan bermain di Sanggar Budaya Candrawinoto ini. Tepatnya tadi di desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Ungaran Timur.